Selamat malam, Hotu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Steve Sujatmiko. Selamat malam, Dr. Steve. Selamat malam. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran cuman agak sedikit patah-patah. Sedikit apa? Oh, sudah. Tadi ada agak sedikit patah-patah. Ini sudah jelas. Hmm, oke. Oke. Serta Bapak Ibu, teman-teman sedama, Romo Ramani yang mengikuti acara kita, baik melalui Zoom maupun live di YouTube. Selamat datang di DSO Season 7, episode ke-24 dengan tema Pemimpin Besar dalam Sejarah Buddhis Indonesia. Perkenalkan, saya Meta, moderator pada malam hari ini yang akan memandu teman-teman dalam berdiskusi pada acara kita pada malam hari ini. Semoga melalui sesi Dhamma Sharing, kita dapat memperoleh wawasan dan inspirasi tentang kepemimpinan dalam Buddhisme, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memulai acara dengan penuh keyakinan, dengan khusyuk, marilah kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Izinkan saya untuk memimpin nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadena Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Miss Nadine. Kepada Miss Nadine, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Swati Hontu, Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Attawagga Syair 157. Atanance Piyang Janya Rakhayanam Surat Hitam Tirnam Anyatarang Yamang Partijagya Pandito. Artinya, bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih Miss Nadine untuk lantunan Dhammapadanya yang indah sekali. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat narasumber kita pada malam hari ini. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Steve Sujatmiko. Berikut adalah latar pendidikan beliau. Yang pertama, beliau adalah seorang doktor manajemen strategi di Universitas Trisakti. Beliau juga seorang coaching master dokter dari Australia. Beliau adalah MBA Finance dari Universitas of Oregon. Beliau juga MBA Marketing dari Universitas of Oregon, BA Psikologi dari Universitas of California, BA Sosiologi dari Universitas of California. Berikut beberapa pengalaman beliau, yakni sebagai Wakil Ketua STAB Nalanda,
sebagai CFO dari Sababai Industri, sebagai Direktur HRD dari S Hardware, Direktur HRD dan Strategi dari Guinness Indonesia, dan sebagai Senior Manager di UC Berkeley. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki sesi materi. Kepada Dr. Steve Sujatmiko, waktu dan layak kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Sambutannya ya seperti biasa, sangat ramah, sangat hangat. Oke, nah teman-teman, hari ini saya sudah pikirkan gitu ya, apa yang mau saya bahas, dan kebetulan saya sedang menulis buku tentang eh, kerajaan-kerajaan Buddhis ya di Indonesia, dan salah satu yang paling hebat ini adalah Sriwijaya. Jadi saya minta izin ya untuk membahas salah satu pemimpin yang paling besar, pemimpin Buddhis ya yang paling besar yang pernah ada di tanah air gitu. Nah, saya akan segera mulai ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya, gambarnya ya. Di belakang situ ada Borobudur. Nah, kemudian terus ada kapal ya. Kapal ini adalah kapal yang berlayar ke Sriwijaya. Jadi apa hubungannya gitu ya dengan Borobudur dan kapal? Nanti kita akan bahas bareng gitu ya. Em, nah, saya akan mulai ya. Tapi sebelumnya saya info dulu bahwa ini kira-kira sejarah dan legendanya itu 50%. Terus kemudian moral sama pelajarannya itu mungkin 50% juga gitu ya, kira-kira. Nah, ini adalah silsilah kerajaan ya. Jadi Samarotungga ya. Ini adalah raja dari Wangsa Shailendra, penguasa kerajaan Mataram tua waktu itu. Jadi bukan Mataram yang muda tapi Mataram yang agak tua, dan eh, nama lainnya beliau adalah Samara gitu ya. Samagrawira, dan beliau menikah dengan Dewi Tara ya. Dewi Tara ini adalah putri dari bangsawan dari Sriwijaya di Sumatera. Dari kedua pasang ini lahirlah Putri Pramodawardhani yang paling sulung, dan kemudian Balaputra Dewa, dan yang ketiga ini adalah Jayatri ya, yang wanita. Em, nah, ini adalah ketika apa namanya, Raja Samarotungga ya sangat bangga sekali dengan Borobudur yang sangat luar biasa ya, memang ya, sampai hari ini pun masih sangat dipuja-puja di seluruh dunia ya. Siapapun yang datang ke Borobudur itu tidak pernah gagal untuk mengagumi ya. Nah, ini adalah Gunadarma ya. Ini adalah arsitek dari Borobudur yang usianya sudah sangat lanjut, karena dia membantu pembangunan Borobudur yang berlangsung selama 3 generasi, yaitu dimulai oleh kakeknya Samarotungga, diteruskan oleh ayahnya, dan dibangun sampai selesai oleh Samarotungga. Nah, itu kita ngelihat apa namanya, ketiga saudara itu ya, Balaputra Dewa, Pramodawardhani, dan Jayatri ya. Nah, yang di ini raja dan ratu ya. Mereka lagi berjalan di antara relief di Borobudur. Nah, em, nah ini adalah siapa namanya, Balaputra Dewa, Jayatri, dan temannya seorang biku ya, seorang biku. Nah, mungkin anda sudah tahu bahwa Borobudur itu adalah candi Buddhis gitu, ya. Tapi lebih ke Buddhis Mahayana daripada Theravada atau Vajrayana gitu. Jadi temennya ini juga agak Mahayana gitu ya. Dan mereka suka merenung, ngomong-ngomong macem-macem ya. Terutama Balaputra Dewa ya. Balaputra Dewa sangat cakep ya, berwibawa, dan agak pendiam gitu ya. Agak pendiam, suka merenung, dan temennya Janabadra dari Mahayana ini suka memberikan masukan-masukan gitu ya. Jayatri agak berbeda, adiknya yang perempuan ini, karena dia sangat menguasai ilmu bela diri gitu ya pada waktu itu. Nah, itu Borobudur sedang dalam tahap
penyelesaian ya di situ. Nah, kemudian setelah mereka cukup dewasa, maka Pramodawardhani dinikahkan dengan Rakai Pikatan atau putra mahkota dari dinasti Sanjaya. Jadi kalau Pramodawardhani adalah dari dinasti Shailendra, em, di mana lambangnya itu adalah stupa emas gitu ya, dan beliau beragama Buddha, maka Rakai Pikatan adalah dari agama Hindu dan dari dinasti Sanjaya ya, yang tidak kalah besar gitu ya daripada dinasti Shailendra, bahkan mungkin lebih besar gitu ya. Nah, mereka menikah agar tidak terjadi pertempuran atau pertengkaran di antara kedua dinasti yang besar itu. Nah, walaupun Pramodawardhani lebih tua, tetapi Balaputra Dewa adalah putra ya, putra. Jadi karena itu maka Balaputra Dewa mewarisi kerajaan Mataram ini dan seharusnya menjadi putra mahkota. Namun Rakai Pikatan juga mengatakan demikian, kan saya sudah menikah dengan Pramodawardhani gitu. Jadi sayalah yang sebetulnya berhak atas kerajaan Mataram tua ini ya. Jadi kedua ipar ini tidak akur ya. Itu di backgroundnya itu ada Borobudur yang sangat-sangat sangat luar biasa gitu ya. Dan Rakai Pikatan bilang bahwa dialah yang sebetulnya berhak gitu ya. Nah, eh, akhirnya karena keadaan menjadi tidak nyaman, maka Balaputra Dewa membangun benteng di kompleks Ratu Boko. Ya, dia sudah berpikir karena kerajaan dikuasai oleh Rakai Pikatan yang mengatasnamakan Pramodawardhani, maka em, Balaputra Dewa mendirikan pasukannya, meletakkan pasukannya dan benteng-bentengnya itu di Ratu Boko. Ratu Boko ini sesuatu yang menarik ya, karena di sini kita akan melihat hubungan antara Balaputra Dewa dengan candi lain ya, yang sama hebatnya dengan yang mendekati kehebatan dari Borobudur. Dua candi inilah yang paling dahsyat di seluruh Indonesia. Nah, mereka, nah apakah yang terjadi di legenda Ratu Boko ini ya? Ratu Boko itu adalah raja yang suka sekali makan daging manusia, ya karena memberikan dia kesaktian yang luar biasa. Nah, karena kesaktiannya yang luar biasa, maka Ratu Boko mulai mengalahkan negara-negara di sekitarnya ya, sampai ke tetangganya. Nah, dari kerajaan Pengging ya, maka si putra mahkota Bandung Bondowoso itu tidak terima ya ketika mau dikalahkan dan dia maju mewakili ayahnya untuk berperang dengan Ratu Boko. Nah, itu ada gambar ya di sebelah kiri itu. Itu menunjukkan bahwa Putri Roro Jonggrang itu adalah anak perempuan dari Ratu Boko, tapi sebetulnya tidak ada di sana gitu. Jadi ini cuma gambar aja. Jadi peperangan antara Bandung Bondowoso dengan Ratu Boko terjadi di perbatasan ya antara apa namanya kerajaan Boko dengan tetangganya. Tapi si Putri Roro Jonggrang menunggu ayahnya di istana. Ya. Dalam duel itu Ratu Boko tewas ya di tangan Bandung Bondowoso yang memang sakti sekali. Dan kemudian Bandung Bondowoso tentu saja pergi ke istana dari musuh yang telah dikalahkannya. Dan di situ dia melihat Putri Roro Jonggrang. Nah, kecantikan Ratu Roro Jonggrang, Putri Roro Jonggrang, sangat memukau gitu ya. Jadi Bandung Bondowoso langsung senang sama dia. Tapi Putri tentu saja tidak senang pada pembunuh dari ayahnya gitu ya. Jadi dia beberapa kali menjebak Bandung Bondowoso, tetapi Bandung Bondowoso tetap sayang gitu. Sampai akhirnya dia bilang, oke lah, saya mau nikah sama kamu, tentu saja, tapi kamu harus mendirikan 1.000 candi dalam satu malam. Ya. Bandung Bondowoso dengan ilmu gaibnya, teman-teman, omong-omong ini kisah ya, ini legenda. Jadi
tidak betul, saya tidak tahu ini betul-betul terjadi apa tidak gitu ya. Tapi saya senang dengan ceritanya maka saya share gitu ya. Nah, Bandung Bondowoso dengan anak buahnya yang terdiri dari macam-macam makhluk gaib mendirikan 1.000 candi ya. Dan betapa kagetnya ya Putri Roro Jonggrang ketika dikasih tahu oleh pembantunya bahwa Bandung Bondowoso sudah selesai 999 candi gitu. Maka dia mulai meminta pembantu-pembantunya untuk nabuh ya, nabuh gendang, kentong dan macam-macam sehingga ayam bangun. Ketika ayam bangun, maka dia tidak seperti kita masih ngucek-ngucek matanya gitu ya. Ayam-ayam yang bangun itu langsung berkokok dan konon begitu mendengar ayam berkokok, matahari pun timbul. Nah, jadi ketika Bandung Bondowoso mendengar kokokan ayam dan sinar matahari yang mengintip dari bukitan, aduh, dia bilang, sudah berapa ya? Terus dihitung, eh, Putri Roro Jonggrang juga ikut ngitung, dan ternyata 999, kurang satu. Nah, pada saat itu terjadi matahari tidak muncul-muncul. Dan kemudian matahari baru muncul beberapa saat kemudian. Nah, itu betul-betul muncul gitu ya. Dan Bandung Bondowoso merasa sangat ditipu. Nah, karena dia sudah diperlakukan dengan tidak nice oleh si putri ini beberapa kali, kali itu dia betul-betul marah dan si putri oleh dia dikutuk gitu ya. Kalau begitu, dia bilang, karena tingkahmu yang membuat saya tidak selesai dengan 1.000 candi ini, maka engkaulah yang akan kujadikan candi ke 1.000. Nah, ya hari ini teman-teman, hari ini kalau Anda pergi ke Prambanan, ya, maka Anda akan melihat eh, Putri Roro Jonggrang gitu ya di Candi Prambanan ya, seperti ini modelnya gitu ya. Nah, Anda bisa saya sangat menikmati ketika saya pergi ke Candi Prambanan dan apa namanya ada sendera tari Ramayana ya malam-malam. Wah, menurut saya wah Indonesia ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi eh, ini dekat Jogja ya. Kalau Anda pergi ke Jogja bersama dengan teman-teman ya, em, jangan lupa. Cuman pulangnya itu loh ya, pulang dari Candi itu ke Jogja itu kayaknya waktu itu saya agak susah dapat Grab waktu itu. Jadi sebaiknya bawa mobil sendiri. Oke, nah itu adalah kisah dari apa namanya Candi Ratu Boko gitu ya, Candi Boko. Nah sekarang kita kembali ke kisah sesungguhnya, yaitu kisah dari Balaputra Dewa. Ya. Kembali ke pertikaian antara Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa, maka akhirnya memang terjadi peperangan ya teman-teman ya. Peperangannya berlangsung cukup seru. Namun entah apa yang terjadi, sepertinya Balaputra Dewa ini tidak begitu bernafsu ya dalam peperangan itu dan lain dengan Rakai Pikatan yang apa namanya yang memang agresif dan kepingin menang gitu ya. Jadi konon dikatakan bahwa Balaputra Dewa tidak begitu bersungguh-sungguh dan ketika perang kalah ya teman-teman ya akhirnya. Ketika dia kalah, dia melarikan diri ya menuju ke Sumatera, ke pantai utara Pulau Jawa ya, bersama dengan anak-anak buahnya dan teman-temannya, terutama biku yang tadi itu ya, Mahayana dengan adiknya Jayatri dengan satu temannya lagi, kalau saya nggak salah namanya Ananta Dharma gitu ya. Nah, dia di Kendal di kota itu dia merenung ya, dia merenung dan dia bertanya-tanya gitu ya kepada dirinya sendiri apakah laut ya dia ingat apa yang dikatakan oleh ibunya Dewi Tara gitu ya. Em, Dewi Tara bilang kalau Raja Samarutunga ayahnya itu kepingin semua anak-anaknya itu ada di Jawa, tapi kalau Dewi Tara mengatakan kepada putranya bahwa dia mungkin lebih cocok di kebebasan gitu. Nah, jadi setelah dia tiba di Kendal, dia ngelihat itu,
walaupun dia tidak pernah sama sekali naik perahu atau naik kapal, Balaputra Dewa memutuskan untuk naik kapal pergi ke tempat ibunya, gitu ya, ke tempat kakeknya. Nah, dia berangkat ke Suwarna Dwipa menuju tanah asal sang ibu di Sumatera, di Palembang sana ya teman-teman ya. Nah ini sampai di sana dia ketemu dengan kakeknya dan kakeknya sangat senang ya ketemu cucunya karena kakeknya sudah ada umur gitu ya. Sudah ada umur kemudian disambut oleh kakeknya dan dia belajar sangat banyak. Kakeknya menjadi mentornya dan juga menteri-menteri dari kakeknya mengajar dia. Bahkan eh, catatannya tidak ada, tetapi kakeknya bahkan telah menunjuk seorang putra dari menteri ya untuk menggantikan dia kalau dia mendadak nggak ada. Tapi dengan datangnya Balaputra Dewa maka tentu saja hak untuk menjadi raja di Sriwijaya jatuh kepada Balaputra Dewa sendiri ya. Nah, Balaputra Dewa kemudian belajar ya, pergi ke laut, ngomong-ngomong dengan para nakoda, pergi ke kapal-kapal, ngelihat kapal-kapal dari berbagai negara, dia belajar tentang bagaimana membuat kapal. Dia belajar bagaimana menakodai kapal gitu ya. Dan banyak sekali yang dia pelajari. Setelah dia belajar macam-macam itu, teman-teman, barulah kakeknya merasa srik gitu ya untuk mengangkat dia menjadi Maharaja Sriwijaya. Nah itu kita lihat ya kakeknya memberikan berkat gitu ya, mengangkat dia menjadi Maharaja Sriwijaya. Nah, ceritanya sebetulnya tidak terlalu seru gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada musuh ya. Karena Balaputra Dewa tidak punya musuh. Hanya saja Sriwijaya itu sudah cukup lama sebetulnya ada sebelum Balaputra Dewa ada di sana. Dan lumayan gitu ya, sangat bagus. Tetapi di tangan Balaputra Dewa, Sriwijaya itu bagaikan mengembangkan sayap, teman-teman. Ya, Em, jadi, nah ini adalah prasasti di Nalanda, India, ya, universitas yang tertua di dunia, yang umurnya itu 800 tahun, ya, dan eh, prasasti di Nalanda ini menyebutkan tentang Balaputra Dewa sebagai apa namanya sebagai keturunan dari dua wangsa Buddhis terbesar di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah dari Sriwijaya dan yang kedua adalah dari Sailendra Jawa ya. Nah, itu yang di sebelah kanan itu teman-teman itu adalah gambar dari Nalanda ya, India yang perpustakaannya memiliki eh, lebih dari 1 juta buku. Pada waktu itu bukunya bukan berbentuk seperti kita ini ya, tapi lebih seperti kulit, ada kulit pohon, ada lontar, ada macam-macam ya. Dan di situ ada lebih dari 3 juta murid-murid Buddhis teman-teman ya di Nalanda ini. Nah, jadi apabila ada suatu yang besar oleh Nalanda itu dicatat termasuk ini ya, termasuk tentang Balaputra Dewa. Lucunya, kita ini mungkin bahkan tidak punya catatan, tapi em, universitas yang sebesar Nalanda itu justru punya catatan tentang Balaputra Dewa. Ya. Nah, setelah dia menjadi maharaja, maka Balaputra Dewa mengutus misi, gitu ya, memohon izin ya kepada Raja Dewa Paladewa dari Kerajaan Pala. Nah, pada waktu itu Kerajaan Pala ini sangat cukupan besar gitu ya di India. Dan dia mohon untuk diizinkan mendirikan sebuah vihara ya di kompleks Nalanda. Ini luar biasa. Ini juga tercatat di apa namanya di prasastinya Nalanda dan jarang orang Indonesia yang tahu ya. Nah, kenapa dia minta mendirikan sebuah vihara? Itu untuk tempat tinggal para biku dari Sriwijaya yang dikirimkan oleh Balaputra Dewa ke Nalanda, India ya. Jadi dia mengirimkan puluhan biku-biku untuk belajar segala sesuatu tentang Nalanda, tentang budaya Nalanda, tentang ajaran Sang Buddha dan lain-lain. Dan supaya tidak merepotkan Nalanda, maka dia mendirikan vihara ini di mana mereka
orang-orang Sriwijaya ini, pelajar-pelajar Sriwijaya ini tinggal di sana ya. Tujuannya apa? Nanti setelah mereka selesai, ya setelah mereka selesai belajar, mereka bisa pulang dan membawa peradaban dari Nalanda ke tanah Melayu ya. Dan itu terjadi selama ratusan tahun, teman-teman ya. Bukan sekali dua kali dia ngirim, tetapi bahkan setelah Balaputra Dewa meninggal, maka perjalanan dari para biku Buddhis menuju ke Nalanda masih terus berlangsung ya. Nah, Raja Dewa Paladewa kemudian setelah mendapatkan surat ya dari Balaputra Dewa memutuskan untuk menghibahkan 5 desa ya yang ada di bawah pemerintahannya beserta seluruh hasil bumi dari 5 desa itu untuk membiayai pemeliharaan vihara Sriwijaya di Nalanda ya. Dan kelima desa itu berlangsung terus, makin bertambah, makin maju ya. Dan apa yang dimiliki oleh mereka diberikan kepada vihara maupun kepada Nalanda untuk biaya para pelajar Buddhis dari Sriwijaya belajar di Nalanda sana. Ini baru kali ini ya kita dengar ya bahwa seorang pemimpin mendirikan bukan dormitori, mendirikan vihara gitu ya di sebuah universitas yang sangat besar untuk tempat tinggal para karyawannya. Bahkan hari ini pun ya kita mungkin tidak pernah dengar akan hal ini gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan waktu itu Sriwijaya kaya rayanya seperti apa gitu ya. Nah, kekayaan Sriwijaya terus berlangsung dengan banyaknya kunjungan dari berbagai negara di seluruh Asia Tenggara dan Asia ya yang datang ke Sriwijaya pada saat itu. Nah, yang paling seru dan cukupan sering itu adalah kunjungan utusan dan pedagang ya dari China, dari dinasti Tang. Dinasti Tang, teman-teman, itu adalah disebut sebagai the golden age of China gitu ya. Itu adalah saat 300 tahun lebih di mana China dianggap mencapai puncak kejayaannya. Walaupun bangsa China juga dipanggil sebagai bangsa Han, tetapi masa kejayaan China bukan di dinasti Han, tetapi di dinasti ya di dinasti Tang. Pada dinasti Tang inilah maka ada kaisar-kaisar yang sangat besar seperti Li Shiping, ya, Tang Taichung, ya, kemudian Wu Zetian, satu-satunya kaisar wanita di sejarah China, ya, di mana Buddhism mencapai kejayaannya. Mereka datang dengan membawa porselen, dengan bawa sutra dan macam-macam yang lain-lain, ya. Sementara Sriwijaya memberikan kayak herbal ya kemudian kayak apa namanya beberapa barang tambang ya jadi dari dulu itu memang sudah hubungan sudah sangat bagus sedikit tentang China pada zaman Balaputra Dewa ini ini apa namanya China juga mungkin Anda pernah mendengar tentang Xi gitu ya Journey to the West, yaitu ketika China mengirimkan para biku, terutama biku Tang, ya, biku Tangsen, yang pergi ke India ditemani oleh Sun Wukong, dan murid-muridnya yang lain gitu. Nah, banyak biku-biku yang ini mendengar tentang Sriwijaya, maka sebelum mereka ke India, mereka mampir dulu, gitu ya. Mereka mampir dulu ke India, ke Sriwijaya, belajar tentang Buddhism di sana, ya. Dan kemudian mereka juga menerjemahkan banyak kitab-kitab dari Sriwijaya diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, ya, Mandarin kuno. Dan setelah beberapa tahun barulah mereka meneruskan perjalanan ke India ya beberapa mungkin kembali ke China. Nah, saya mengatakan bahwa ini adalah saat yang agak unik ya di dalam sejarah China juga. Jadi zaman dari Balaputra Dewa yang berlangsung cukup lama ini
cukup unik karena pada tahun 840 seorang kaisar Wuchong ya yang juga dari dinasti Tang itu naik tahta. Setelah 5 tahun menjadi kaisar, dia merasa cukup kuat dan dia mulai menghancurkan ribuan vihara-vihara Buddhis. Ini adalah satu-satunya saat di mana seorang kaisar menghancurkan apa namanya vihara Buddhis. Dan apa yang dia lakukan itu adalah karena dia merasa bahwa Buddhism adalah agama dari luar, ya. Nah, yang asli itu sebetulnya menurut dia adalah Taoism yang dia rangkul, ya, yang dia peluk, dan Confucianism, gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sangat susah ya di tangannya beliau si Kaisar Wujong ini. Seperti Shi Huangdi, ya, seperti Shi Huangdi, Kaisar yang pertama. Kaisar Wujong ini juga percaya kepada Taoism secara membabi buta, ya, dan dia percaya bahwa dia bisa hidup abadi dengan minum eliksir, ya, dengan minum obat yang tidak ada yang bisa membuat seseorang menjadi abadi. Yang tidak dia ketahui waktu itu eliksir yang dibuat oleh eh, tokoh-tokoh di bawahnya, tabib-tabib di bawahnya itu mengandung merkur, ya. Dan ketika dia minum terus-terus menerus, ya, Anda bayangkan ya, merkur itu di sana itu lebih mahal daripada emas, teman-teman. Dan dia minum itu terus-menerus. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa merkur itu merusak tubuhnya, dan setahun kemudian setelah dia mulai menghancurkan ribuan biara Buddhis, dia meninggal, ya. Dia meninggal. Tentu saja orang-orang Buddha di dinasti Tang sangat bersyukur ya karena lepas. Nah, penggantinya adalah Kaisar Xianzong. Kaisar Xianzong sekarang sudah sadar ya jangan sampai ada satu agama yang terlalu mendominasi yang lain ya karena eh, pada zaman itu agama Buddha itu sangat banyak sekali biaranya ya dan tidak membayar pajak gitu ya. Maka setelah Kaisar Xianzong menjadi kaisar, dia membangun kembali vihara-vihara Buddhis, juga mendirikan vihara-vihara Taoism dan Confucianism. Di zamannya Tridharma ini menjadi rukun ya, menjadi besar gitu, menjadi besar. Oke, jadi itu adalah Kaisar Xianzong yang di dinasti Tang gitu ya. Nah, kita akan terus ya. Nah, ini adalah kunjungan pedagang dari Campa ke Sriwijaya, ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau tahu Campa itu kayak apa ya, Anda mungkin pernah dengar juga pada waktu eh, Putri Campa dinikahkan kepada eh, anu ya, kakeknya ya Muruk ya dari Borobudur ya. Nah, Campa itu ada di Vietnam, teman-teman. Dekat dengan kota Danang hari ini gitu ya. Saya sempat ke sana melihat reruntuhannya dan apa namanya dan lokasinya yang cukup luas gitu ya. Mereka datang dari Campa ke Sriwijaya membawa upeti ya dan membina hubungan perdagangan dengan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu teman-teman luar biasa sekali dan wilayahnya itu mencapai apa namanya banyak wilayah Malaysia hari ini ya sangat-sangat besar pada waktu itu. Nah, juga ada kunjungan utusan dari Khmer ya Kamboja yang diutus oleh Raja Jayawarman ya untuk datang melihat Sriwijaya. Kelak, kelak kunjungan ini akan menceritakan tentang apa yang mereka lihat di Sriwijaya dan apa yang diceritakan oleh para utusan ini menjadi cikal bakal dari Angkor Wat. Ya. Angkor Wat yang merupakan candi campuran ya antara Buddhis dan Hindu yang sekarang ada di kota Siem Reap ya di Kamboja yang sangat besar dan lebih besar daripada Borobudur ya dan sangat mempesona ya teman-teman. Kalau apa namanya kalau Anda punya waktu, saya anjurkan Anda pergi ke Angkor Wat. Jangan pada waktu musim panas karena panas sekali, tapi
bulan-bulan Maret itu nyaman gitu ya. Februari, Maret itu Angkor Wat betul-betul luar biasa ya. Em, Sangat luar biasa. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya teman-teman ya, bahwa di zaman Balaputra Dewa ini Sriwijaya begitu berkembang luar biasa dan apa namanya mereka sampai ke dinasti Tang, sampai ke Champa Vietnam gitu ya, sampai ke Angkor Wat. Wah, ini betul-betul luar biasa ya. Di tangan Balaputra Dewa kita memiliki negara Buddhis yang betul-betul dahsyat ya. Nah, eh, Balaputra Dewa juga mendirikan Muara Jambe yang baru-baru ini ditemukan ya, baru-baru ini ditemukan. Saya belum pernah ke sana, tapi teman-teman dari Yayasan Bigut ya itu sudah ngajak, cuman saya pada waktu itu belum hadir. Saya kepengen sekali nonton filmnya ya. Sekitar berapa ya? Satu setengah jam dari Palembang, saya tidak tahu. Nah, Muara Jambe inilah ada reruntuhannya di Sumatera ya, dan dijadikan pusat studi agama Buddha. Jadi kalau Palembang, di mana Sriwijaya memiliki ibu kotanya itu dijadikan sebagai pusat perdagangan dan maritim, maka Muara Jambi adalah pusat studi Buddhism. Ya, hari ini saja tinggal reruntuhannya. Selain Muara Jambi, eh, Balai Putra Dewa juga meninggalkan Candi Muara Takus ya, di Riau yang terdiri dari 3 candi besar gitu ya. Ada candi tua, terus candi apa lagi saya agak lupa ya. Jadi ini adalah pusat keagamaan dan tempat ibadah bagi masyarakat Buddhis pada saat itu ya teman-teman. Nah, saat ini Muara Takus juga sudah tinggal reruntuhan gitu ya. Tapi em, apa namanya sisa-sisanya masih sangat bagus sekali ya. Nah, ini apa namanya juga berhubungan dengan India ya. Ini adalah pengaruh dari Sriwijaya. Jadi seluruh em, ini ya, biru-biru itu adalah apa namanya jalanan kapal yang praktis dikendalikan oleh Sriwijaya di zamannya Balaputra Dewa itu. Jadi teman-teman ini adalah gambar yang dibuat oleh AI dari deskripsi tentang Sriwijaya pada saat itu, ya, yang merupakan betul-betul permata gitu ya, permata cahaya Buddhis di Asia Tenggara. Kebanggaan yang sangat luar biasa pada saat itu, ya. Sehingga Nalanda, Universitas Nalanda, ya, itu yang berdiri sekitar tahun 400 ya, sekitar tahun 400 ya, menjadi teman akrab dari Sriwijaya pada puncak kejayaan Nalanda maupun pada puncak kejayaan Sriwijaya. Ya. Jadi pada akhir masa pemerintahannya, Balaputra Dewa meninggalkan armada laut yang kuat sekali. Ya. Di seluruh Asia Tenggara tidak ada yang menang melawan dia. Juga sistem pendidikan budaya yang setanding gitu ya dengan Nalanda, sehingga bahkan biku-biku China Mahayana itu datang belajar eh, hubungan luar negeri yang sangat bagus, dan kemudian perdagangan yang sangat membuat Sriwijaya sangat makmur ya. Kelak teman-teman, Atisha di Pankara ya, itu akan datang ke Sriwijaya setelah bukan masanya Balaputra, dan dia belajar pada Serlingpa Damakirti selama 12 tahun di Sriwijaya teman-teman ya. Nah, kemudian Atisha akan diundang ke Tibet, dan Atisha inilah yang akan membangun Vajrayana. Jadi bayangkan warisan dari Sriwijaya untuk Tibet ya teman-teman, begitu besar sekali gitu ya. Apa namanya pengaruh dari Sriwijaya sehingga seluruh Tibet pada saat itu praktis diajari oleh belajar dari Atisha. Walaupun ketika Atisha ke sana mereka sudah pernah tahu-tahu gitu ya, tahulah tentang Buddhism. Tapi hanya ketika Atisha tinggal di sana, dia mengajarkan apa namanya em, agama Buddha dengan jauh lebih mendetail ya, sampai terjadi hari ini. Ya. Nah, teman-teman inilah Balaputra ya, Maharaja sekali
Dan pada saat tuanya beliau memilih untuk menjadi seorang meditator ya. Dia bermeditasi di ujung kejayaannya, teman-teman ya. Nah, jadi apa ya yang kita pelajari dari Balaputra Dewa ya? Yang pertama adalah bahwa dia sebetulnya adalah putra Raja Shailendra ya. Tis raja terbesar di Pulau Jawa ya. Itu adalah mahkotanya yang pecah remuk gitu ya. Dan dia kalau orang-orang biasa ya mungkin sudah bilang gitu ya, seharusnya aku jadi raja gitu ya. Tapi orang ini rakyat pikatan dari luar masuk dan merebut gitu ya. Jadi dia kehilangan. Tapi dia menerima hal itu, teman-teman ya. Karena apa? Karena anicca ya. Balaputra Dewa sangat mendalam tentang ajaran Buddhis, teman-teman ya. Dan dia tahu bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai, apapun yang kita usahakan, tidak ada yang tahu kapan ya ketika Patijja Samuppada berjalan dan kapan apa yang kita anggap sebagai milik kita itu berakhir. Apakah itu kesehatan kita, apakah itu harta kita, apakah itu keluarga kita, kecantikan kita, kesehatan kita. Bahkan tubuh kita sendiri pun ya teman-teman ya, rambut kita, kulit kita, mata, telinga, semua pada saatnya akan berubah ya. Mungkin awalnya berubah menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi ketika kita bayi jadi lebih bagus, jadi remaja, lebih cakep lagi ketika kita jadi pemuda-mudi. Nah, kemudian dari situ mulai turun, teman-teman. Sampai kemudian ketika kita menjadi cukup tua ya, dan sampai akhirnya perjalanan hidup yang ini berakhir. Tidak peduli seberapa pandai kita, seberapa kekar kita, seberapa populer kita, seberapa powerful kita ya, jabatan kita seperti apapun gitu ya. Pada akhirnya ya selesai gitu dan kita harus memulai sebuah hidup yang baru. Jadi Balaputra Dewa tahu ya dan dia harus meninggalkan Borobudur yang sangat disayangi oleh ayahnya gitu ya. Nah, kemudian sampai di Sriwijaya, dia tidak mengatakan aku adalah raja. Ayo kalian harus menghormati aku ya. Nah, kalau kita lihat ya para pejabat gitu ya, anak-anak pejabat gitu ya. Itu kalau di Indonesia saat ini kan wah, kalau jalan ngomong apa segala macam ya, kan selalu ngomong, kalian tahu saya siapa gitu ya. Maka Balaputra Dewa tahu dia siapa. Dia bukan siapa-siapa di Sriwijaya. Dia tidak punya apa-apa, ilmunya nggak ada. Jadi dia mulai dari bawah ya. Dia ikut ngangkat peti, ngangkat barang, memperbaiki kapal, membangun kapal, yang mempelajari jalan air, mempelajari pasang surut, mempelajari macam-macam. Untungnya apa, teman-teman? Untungnya dia punya teman-teman baik ya. Janabadra, Ananta, sama Jayatri. Nah, kelak dia diangkat bukan karena dia cucu dari kakeknya, tetapi karena dia betul-betul memiliki kompetensi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih muda di sini, teman-teman, saya tahu bahwa TikTok dan Instagram itu sangat menggoda, gitu. Tetapi waktu, teman-teman, sangat berharga, ya sangat berharga. Saya bersyukur saya menyelesaikan S3 saya dan hari ini saya mengambil S3 yang kedua, teman-teman ya. Jadi belum selesai dan tapi saya sudah bersyukur sekali saya dapat kesempatan itu. Dan S3 saya yang kedua ini dari China dan saya merasa jauh lebih sulit daripada yang pertama dulu ya di Trisakti. Trisakti itu pun saya sudah sangat menderita, tapi di China ini saya lebih susah lagi. Tapi saya sangat bersyukur ya teman-teman karena dikasih kesempatan gitu ya. Saya tidak pandai, tetapi saya pikir saya rajin gitu ya teman-teman ya. Itu pun belum tentu saya akan lulus gitu ya, belum tentu. Nah, Balaputra Dewa jelas lebih rajin daripada saya, lebih sungguh-sungguh ya. Dan akhirnya ketika dia menjadi raja, maka kakeknya itu merasa sangat mantap gitu ya, mengangkat cucunya menggantikannya. Begitu juga menteri-menteri yang menyertai gitu ya. Begitu juga orang-orang muda yang tadinya akan menggantikan kakeknya sekarang
mengakui ya bahwa Bala Putra Dewa memang betul-betul luar biasa ya. Nah, itu tidak akan dia dapatkan gitu ya kalau dia santai-santai atau apa namanya ngomong-ngomong, kamu tahu nggak saya siapa gitu ya, kayak nggak akan. Nah, dia sama sekali sejak dia di Sumatera tidak ada kabar bahwa dia pernah kembali ke Jawa ya. Dia membangun Sriwijaya. Dia lupakan masa lalu ya teman-teman, betul-betul suatu mindset seorang Buddhis ya. Apa yang ada di depan kita itu adalah yang paling penting ya. Dari sana dia kemudian membangun Sriwijaya dan dia punya visi untuk Sriwijaya. Dia ingin mendirikan Sriwijaya menjadi negara terbesar di Asia Tenggara. Mungkin kalau mau mengalahkan China pada waktu itu juga sudah susah gitu ya. Karena China kan sudah ada lama sekali, ribuan tahun. Tapi paling tidak di Asia Tenggara. Dan apa yang dia cita-citakan betul-betul tercapai, teman-teman. Sriwijaya adalah negara Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Thailand itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Malaysia sebagian wilayahnya itu adalah wilayah Sriwijaya saat ini. Saat itu gitu ya. Eh, nah, kemudian dia melihat gitu ya, apa yang kuat dari Sriwijaya. Dia melihat bahwa Jawa mungkin kuatnya di situ gitu, tapi kalau Sriwijaya kuatnya adalah di laut dan perkapalan. Dan maka itu disitulah dia membangun Sriwijaya itu sendiri ya. Kekuatannya apa itu yang dia bangun. Ya. Nah, yang sangat dia utamakan itu adalah jaringan, teman-teman ya, persahabatan ya, persahabatan dengan berbagai negara di sekeliling Sriwijaya. Dia tidak nunggu, teman-teman, dia mengirimkan utusan. Dia adalah seorang yang proaktif. Dia belajar dari para pedagang yang datang. Dia tanya, kayak apa negaramu? Kayak apa budaya di negaramu? Apa yang kalian tumbuhkan? Apa seni yang kalian miliki, apa yang kalian sukai, dan kemudian dia minta pada anak-anak buahnya untuk mempelajari budaya-budaya dari negara-negara itu. Ada tim yang belajar khusus tentang China, tentang Malaysia, tentang Thailand, tentang Champa, ya, tentang India dan seterusnya. Dan orang-orang itu dia kirim ke negara-negara itu untuk membangun persahabatan yang luar biasa. Nah, pelajarannya itu ya, sahabat sahabat itu sangat luar biasa. Kalau kita biasanya itu kumpulnya dengan teman-teman yang dekat-dekat kita aja, gitu ya. Tapi hari ini teman-teman, sangat mudah untuk memiliki sahabat yang jauh sekali dari kita. Sangat mudah. Kita tinggal pergi ke LinkedIn, kita tinggal pergi ke eh, X gitu ya, apa namanya dulu apa Twitter gitu ya. Jadi mudah sekali bagi kita. Kita bisa pergi ke Amazon, kita bisa pergi mana-mana. Jadi ya nasihat saya sih kembangkan persahabatan kalian ya. Untuk kalian yang masih muda, cobalah belajar bahasa asing ya, walaupun tidak lancar itu oke ya, tidak itu oke. Tentu saja yang saya sangat anjurkan ya adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin tentu saja ya. Karena buku yang ada yang ditulis di dua bahasa itu kita belum bisa menandingi, teman-teman. Bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Indonesia kita belum bisa menandingi. Saat ini Gramedia sudah mulai memproduksi buku-buku yang bagus-bagus gitu ya. Tetapi mereka juga lebih maju lagi saat ini ya. Jadi kalau kalian pergi ke China, kalian akan melihat banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis China yang muda-muda ya maupun yang setengah umur, hebat-hebat. Kalau Inggris ya sudah tidak usah ngomong gitu ya, hebat sekali Inggris itu. Dan buku-bukunya juga luar biasa, novel-novelnya makin luar biasa. Jadi usahakan teman-temannya, kalau Anda masih muda, sungguh-sungguh usahakan untuk membaca novel bahasa Inggris ya. Walaupun di sebelahnya kalian harus pakai kamus gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Tentu saja hari ini saya bisa berbahasa Inggris dan dulunya setiap kalimat itu saya mesti melihat kamus gitu ya. Tapi pada akhirnya walaupun saya lambat belajar, tapi pada akhirnya bisa. Dan saya betul-betul bersyukur ya, bahwa saya baca sangat banyak buku bahasa Inggris. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa
mungkin ya saya bisa mengajar sastra gitu ya, sastra dunia gitu karena buku-buku yang saya baca. Dan buku-buku itu sangat memperkaya saya. Jadi eh, dan saya ingin kalian juga mengalami keindahan ya literatur seperti yang saya alami gitu ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Maka apa namanya? Dagang apa namanya? Kalau Anda nanti pergi ke luar negeri ya, jangan lupa bawa barang-barangnya Indonesia. Terus ketika kalian punya teman-teman di luar negeri sana, bagikan ya barang-barang yang kalian bawa dari Indonesia, ciptakan persahabatan gitu ya kepada mereka. Terutama di China, ini negaranya kan sekarang sedang makmur sekali. Em, Hampir tidak pernah saya ke China dan kemudian tidak dibantu oleh orang Chinese. Itu hampir tidak pernah. Jadi begitu mereka tahu bahwa saya adalah orang asing, mereka hampir berlomba-lomba untuk membantu saya. Ya, teman-teman ya. Bukannya mereka jadi sok gitu ya. Tapi malah mereka berusaha membantu saya. Mereka ngebayarin Grab saya. Mereka nganter saya beli ini, beli itu. Jadi saya juga tidak kepikir apa yang eh, apa namanya. Nah, itu Anda lihat ya betapa menyenangkannya untuk punya teman-teman yang padahal nggak kenal ya, padahal nggak kenal. Namun sesudah itu terus jadi kenal gitu ya. Jadi kembali carilah sahabat ya di tempat-tempat di tempat asing ya. Nah, dia juga bekerja sama ya dan dia mengembangkan apa yang dia sudah kuat ya teman-teman ya. Kan Sriwijaya mungkin tidak sehebat Jawa gitu ya pada waktu itu ya. Mungkin musiknya apanya mungkin tidak sekuat, tapi yang kuat adalah maritimnya ya dan itu adalah yang dikembangkan oleh Balaputra Dewa. Seperti nasihat China gitu ya teman-teman ya. Kalau ngasah pisau, asahlah di sisi yang tajam ya. Jangan ngasah pisau di sisi yang tumpul yang belakangnya. Jadi jangan cari-cari gitu ya. Jangan jangan mengutamakan kelemahan gitu. Tapi perkuatlah apa yang kita sudah kuat ya teman-teman ya. Dan itulah yang dia berikan ya. Jadi apa yang kuat dari Sriwijaya itu yang dia bawa ke negara-negara teman-temannya dan itu yang dia persembahkan kepada mereka ya. Seperti China ya. China itu kuat sekali sutranya gitu ya. Selama ratusan tahun rahasia sutra itu tidak pernah ditemukan sampai seorang Jepang ya kalau saya nggak salah yang juga ada darah China pergi ke China dan menemukan rahasianya. Dan kemudian dia kembali ke Jepang dan dia apa namanya mengajar orang-orang Jepang untuk membudidayakan ulat sutra dan kemudian dari sana pergi ke seluruh dunia. Jadi eh, ya kita kita membangun di atas kekuatan kita sendiri ya teman-teman. Sorry. Jadi ada 5 prinsip memimpin perubahan. Kalau kita tiru dari Balaputra Dewa, ya, yang pertama adalah kehilangan, ya. Dia kehilangan posisinya sebagai putra mahkota. Itu kehilangan yang luar biasa besar, teman-teman ya. Itu hilang. Ya sudah, hilang ya sudah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membuat arah yang baru. Dia menciptakan visi yang baru, teman-teman. Ya, jadi dia tidak merongrong, dia tidak melakukan apa namanya pembunuhan seperti banyak-banyak apa namanya kisah-kisah gitu ya. Dia tidak merongrong, dia tidak memberontak, tapi dia membangun visi yang baru ya teman-teman. Nah, kemudian sampai di tempat yang baru, dia mulai dari yang penting, yaitu dia belajar dari level paling bawah ya. Dia belajar tentang perahu, tentang kapal, tentang kayu, tentang laut, tentang pantai, tentang pasang surut, belajar tentang angin laut, ya, matahari, macam-macam gitu ya. Jadi dia belajar ya teman-teman. Dia tidak komplain, ya dia tidak komplain, dia belajar. Dan yang ketiga, dia mulai membangun ilmunya, ya dari apa yang dia pelajari, dia mengembangkan kompetensinya, dia tidak kemana-mana menceritakan bahwa dia adalah putra mahkota Shailendra. Itu tidak dia lakukan. Gitu. Kalau dia lakukan, saya yakin banget Balaputra Dewa tidak akan menjadi Maharaja Sriwijaya. Gitu.
Kemudian di tempat yang baru setelah dia menguasai banyak ilmu, dia menciptakan arah, menciptakan visi, membuat Sriwijaya lebih besar dari apa yang sudah dicapai, gitu ya. Dan yang kelima, kemudian untuk mengembangkannya dia tidak pelit, ya, dia tidak mengurung diri seperti banyak negara, dia mengembangkan eh, kerjasama, ya teman-teman ya, koneksi. Nah kalau kita lihat hari ini ya, ada presiden negara adikuasa ya, yang berusaha untuk mendominasi dunia gitu ya, bukannya koneksi, dia malah memutuskan hubungan dengan banyak negara yang tadinya itu sahabatnya. Saya yakin tidak lama lagi orang ini akan sangat menyesal gitu ya. Karena tidak ada hukum itu, hukum alam semesta, teman-teman ya. Tidak ada yang berpihak hanya pada satu orang. Yang betul adalah bahwa kebaikan itu akan dibalas oleh kebaikan ya, teman-teman. Jadi nah, teman-teman ya, jangan lupa untuk punya teman baik ya. Tanpa teman baik aduh, hidup ini apa artinya ya? Kalau sampai sini saya ingat-ingat ya, pada saat COVID itu saya kehilangan beberapa teman yang sangat baik, saudara-saudara yang sangat saya sayang gitu ya. Dan hari ini hampir setiap hari saya masih ingat mereka gitu ya. Begitu dalam ya, begitu dalam persahabatan kami, em, dan saya sangat kehilangan mereka, teman-teman ya. Teman baik itu nggak nggak nyebar di mana-mana gitu, teman-teman. Nggak bisa didapat seperti pisang goreng di jalan gitu ya. Jadi em, eh, mumpung kalian masih muda, kalian punya banyak teman ya. Mungkin kalian adalah aktivis di vihara tertentu ya. Jangan cuman ke vihara hanya untuk melakukan tugas gitu ya. Kalian lihat para pengunjung gitu ya. Teman-teman yang baik, mungkin mereka juga sedang mencari teman baik gitu ya. Hubungi mereka gitu ya, hubungi. Mungkin Anda bakal punya berapa? 3, 4 orang teman-teman terbaik dalam hidup Anda itu cukup gitu ya. Kalau ada apa-apa Anda tinggal telepon gitu ya. Percayalah teman-teman ya. Ada saat-saat di mana kita mengalami sesuatu yang sangat sulit. Betul-betul sangat sulit. Saya tidak pernah melihat satu orang yang lolos dari itu ya. Em, jadi apalagi saat ini ya, perubahan begitu cepat dan begitu besar. Kesulitan yang kita alami luar biasa. Jangan karena Anda tidak pernah kesulitan, karena Anda nyaman, karena Anda kaya, ya sehat dan lain-lain, maka kesulitan tidak pernah datang. Saya belum pernah melihat itu. Jadi setiap orang akan mengalami itu. Dan pada saat itu Anda butuh orang di luar Anda untuk membantu gitu ya. Dan seringkali yang akan bantu Anda itu adalah sahabat sejati Anda. Yang pada saat Anda sakit, pusing apa Anda tinggal telepon dan mereka selalu punya waktu untuk mendengarkan Anda ya. Walaupun jauh dia mungkin akan datang untuk mengunjungi Anda ya. Jadi cari sungguh-sungguh teman-teman ya. Anda tidak usah harus pacaran dengan dia. Itu tuh tidak selalu harus pacar Anda yang baik itu. Jadi teman biasa boleh, tapi kalau Anda sudah punya pacar, ya Anda harus ngomong sama pacar Anda gitu ya. Bahwa ini adalah teman baik gitu ya. Dan kalau ngomong-ngomong dengan dia, pacar Anda boleh ikut gitu dengar. Ya maksud saya em, jangan sia-siakan ya kalau Anda aktif di vihara, Anda punya banyak teman ya, jangan nggak mengenal ya yang baik ya. Mungkin dia bukan bodhisatwa, bukan arahat, bukan orang yang sangat menyenangkan terus-menerus, mungkin kadang-kadang lucu, kadang-kadang menjengkelkan. Tetapi yang penting adalah cocok gitu ya. Ketika ngomong tuh nyambung, teman-teman ya. Dia bisa share, dia tidak membosankan Anda dan dia perhatian kepada Anda ya. Kalau dia pergi luar negeri atau pergi mana, dia ingat Anda ya. Mungkin dia akan beli kado hanya kecil aja ya, tapi dia ingat Anda. Jadi bukan barangnya ya teman-teman ya, tapi ingat Anda pada waktu dia lagi senang-senang. Itu adalah hal yang luar biasa ya.
hanya orang tua kita yang bisa menandingi dia. Ya. Jadi kembali, kalau Anda masih punya orang tua juga, ya segera telepon ngomong, Mom, thank you ya sudah jadi ibuku. Ya, Dad, thank you Dad. Ya, apa namanya aku anu gitu ya. Kalau Anda kalau Anda tinggal jauh dari orang tua, tapi kalau Anda kebetulan bareng bersama dengan orang tua, aduh Anda beruntung sekali gitu ya. Sering-sering beli makanan yang mereka sukai. Ya. Suatu hari mereka akan pergi dan tidak ada teman-teman yang akan bisa menggantikan mereka. Ya, tidak ada. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam berapa ya? Nah, sudah cukup ya. Jadi hari ini teman-teman, apa rencana Anda untuk membuat hidup Anda lebih baik sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Balaputra Dewa ya. Yang menurut saya itu adalah pemimpin besar dalam sejarah Indonesia gitu ya. Yang membuat nama kita harum luar biasa ya di luar sana. Sampai tercatat di prasasti-prasasti gitu ya, teman-teman. Itu luar biasa. Oke, sukses bagi Anda, teman-teman. Saya Steve Jatmiko dari Nalanda. Oke, thank you so much Pak Steve, luar biasa sekali. Kebetulan saya juga suka sekali dengar kisah-kisah sejarah seperti ini, sangat apa ya, Ya, bangga gitu bersyukur ya. sama bangga dan bersyukur sama apa yang sudah diperjuangkan sama leluhur-leluhur kita ya. Dan memang Raja Bala Putra Dewa ini luar biasa sekali. Saya salut banget, apalagi mengingat beliau sempat kehilangan tahta yang menurut saya itu besar sekali ya. Karena seharusnya Betul, dia yang duduk di tahta tersebut menjadi raja, tapi karena seseorang yang betul. serakah merasa semuanya itu milik dia, dan kayaknya saya notice kenapa eh, apa namanya Pangeran Balaputra Dewa pada saat itu tidak terlalu bersemangat pas perang melawan si siapa tadi namanya ya yang Rakai orang yang Pikatan, disebut Rakai ya Raka Pikatan. Pikaren. Itu mungkin karena dia sudah tahu kalau ini tuh sudah tidak worth it untuk saya Ya, perjuangkan gitu. Jadi makanya ah, betul. udahlah, ambil lah itu. Ya, luar biasa sekali sampai beliau bisa membangun Sriwijaya sebesar ini dan Iya, meninggalkan banyak sekali ya kebanggaan, keharuman seperti yang Pak Steve bilang tadi. Luar biasa sekali. betul. Iya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Pak Steve ya untuk materinya luar biasa sekali. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman sedama, Bapak Ibu Romo Ramani yang berada di Zoom, yang memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang bikin penasaran dari cerita yang sudah Pak Steve jabarkan tadi, dan muncul pertanyaan, boleh silahkan diketikkan di kolom chat. Kalau mau langsung berkomunikasi sama kita sekarang berdiskusi, boleh langsung raise hand, angkat tangan, dan saya akan bantu untuk unmute, dan kita akan ngobrol. Dan untuk teman-teman yang menonton melalui YouTube, itu boleh silahkan diketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti tim kita akan bantu untuk forward ke sini, dan akan kita bacakan, akan kita tanyakan langsung ke Pak Steve. Oke, mungkin saya akan mulai satu pertanyaan dulu ya Pak. Tadi terkait uh, apa ya pertikaian antara Pangeran Balaputra Dewa dan Raka Ikatan pada saat itu. Uh, Kalau dari perspektif pasti, kenapa si Raka Ikatan ini bisa sangat-sangat kepengen untuk merebutkan tahtanya sampai sebegitunya dia terhadap Balaputra Dewa? Apakah dia punya dendam sesuatu atau memang murni keserakahan saja? Dan apa yang bisa kita petik dari situ? Ya, pada waktu itu em, sebelum Buddhism menjadi dominan di tanah Jawa, sebetulnya Hindu kan lebih dulu gitu ya. Jadi ketika Rakai Pikatan jadi putra mahkota, dia adalah putra mahkota dari dinasti Sanjaya gitu ya. Dinasti yang tandingan dari Shailendra. Jadi ketika mereka melihat bahwa Shailendra mendirikan Borobudur, mereka juga mikir, loh kok
mereka bisa, kita nggak bisa gitu ya. Kenapa? Apa sebabnya? Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat, eh, kalau dilihat bahwa mereka cukupan kepingin bisa menciptakan sesuatu yang begitu dahsyat seperti Borobudur, itu dapat dimaklumi lah ya, dapat dimaklumi. Misalnya kalau apa namanya, dua perusahaan besar gitu ya, misalnya Indomobil dengan Astra gitu ya, terus Indomobilnya maju dak karu-karuan, mungkin Astranya juga iri gitu ya, atau apa namanya, Pelita Air dengan Batik Air gitu ya. Kalau yang satu wah mendapatkan skor yang luar biasa, juga yang satunya mungkin kepingin tahu kok mereka bisa, kok kita nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ketika sampai ke Rakai Pikatan, justru rasanya itu yang lebih bernafsu untuk menikahkan anaknya itu justru Shailendra gitu ya. Sama Rotungga kepingin karena dia melihat bahwa Pramodawardhani itu tidak agresif, wanita yang sangat lembut gitu ya. Balaputra Dewa itu adalah seorang perenung gitu ya. Dia bukan seorang pengkelahi. Adiknya saja Jayatri itu yang tomboy gitu ya, yang bela dirinya hebat sekali. Tapi Samarotungga merasa, waduh, siapa yang bisa menggantikan aku gitu kan ya. Ya tentu saja Balaputra Dewa. Tapi Rakai Pikatan memang bernafsu. Jadi ketika nikah, ya udah Rakai Pikatan bilang ini adalah hakku karena aku menikah dengan anak tertua. Dan sama seperti yang kamu katakan, Meta, kayaknya salah satu ciri yang biasa ada di Buddhis ya, itu adalah anicca gitu kan ya. Ya kalau sudah memang saatnya tiba untuk perubahan, ya udah kayak gitu ya. Ngapain saya harus melukai orang ini gitu loh. Kenapa saya apa namanya? Saya harus memperebutkan barang ya yang juga tidak begitu berharga kayak apa gitu. Namun kalau dari saudara-saudara kita yang agama Hindu, pasti berbeda gitu ya. Rakai Pikatan, kalau dia adalah orang Hindu yang asli, dia merasa bahwa kelahirannya sebagai seorang raja itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu adalah suatu tugas bagi dia untuk menjadi seorang raja yang sebaik-baiknya, ya. Jadi dia akan melakukan tugasnya sehebat mungkin. Kalau nanti dia kalah dengan Balai Putra Jaya, ya sudah gitu. Tetapi pada saat dia berperang, dia akan melakukan sedahsyat-dahsyatnya. Kayak gitu. Oke, berarti memang si Rakai Pikatan memang basically dia iri hati, cuman pada saat itu karena prinsipnya dia sebagai seseorang Hindu yang memang merasa kalau menjadi raja itu adalah bukan suatu kebetulan, makanya dia all out di peperangan itu. Dan Ya, apakah si Raka Pikatan ini ketika menjadi naik tahta menjadi raja, apakah dia betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebenar-benar sebaik-baiknya? Apakah ada catatan atau literatur mengenai itu, Pak? kita tidak mendengar tentang apa namanya kejelekan dari Rakai Pikatan gitu ya. Mm-mm. Sepertinya sih tidak ada yang heboh gitu ya pada waktu dia memerintah. Apalagi Mm-mm. setelah dia mendapatkan apa namanya apa yang dia inginkan gitu ya. Mm-mm. Sepertinya sih tidak itu. Oh, oke. Hmm. Baik-baik. Sebetulnya Oke. sebetulnya Candi Prambanan itu kayaknya adalah salah satu peninggalan dari Raka Rakai Pikatan. Pikatan gitu ya. Iya, itu kan candi Hindu ya, Mm-mm. dengan Betul. Brahma Wisnu Siwanya gitu ya. Nah, deket-deket di sana itu ada Candi Kalasan yang juga Candi apa Hindu. namanya bagus ya. Itu juga walaupun saya pernah baca itu didirikan oleh Shailendra, tapi catatan yang lain mengatakan bahwa itu dibangun pada saat eh, pemerintahan Pemerintahan Rakai si Raka Pikatan gitu Pikatan. ya. Hmm. Dan dia
juga tidak memusuhi Buddhism. Dia Hmm, apa namanya menyatukan gitu ya. Dia menyatukan orang-orang Hindu dan Buddha pada saat dia menjabat. iya dia menjadi raja itu. Oke, baik. Berarti memang tidak pure jahat, ya itu apa ya, murni memang ambisi kali ya. Orang-orang zaman dulu sepertinya memang punya ambisi yang kuat, apalagi dari latar belakang bangsawan. Tapi ya kalau memang pada akhirnya beliau menjalankan tugas dengan baik, tidak cenderung pro ke salah satu agama atau tradisi, itu sepertinya sudah cukup ya. Oke, terima Betul kasih. sekali, betul sekali. Ya, dan dia cukupan cukupan suka ya sama Buddhism. Ya, tentu Oh, saja kita menduga itu mungkin karena permaisurinya ya, Pramodawardhani gitu ya. Namun orangnya sendiri mungkin tidak jelek ya, tidak jelek. baik, baik. Respect terkait ikatan. Oke, next ini ada pertanyaan titipan dari rekan kami. Hmm, Menurut Bapak, nilai atau karakter apa dari pemimpin kita di masa lalu yang masih relevan dan layak untuk diterapkan oleh pemimpin di zaman sekarang? Sekali lagi, Oke, jadi ini ada pertanyaan dari rekan kami, yaitu menurut Bapak, nilai atau karakter apa dari pemimpin di masa lalu yang masih relevan dan layak diterapkan oleh pemimpin di zaman sekarang? em, kepercayaan saya sepertinya daya tarik duniawi ini kan makin besar gitu ya, makin besar. Semuanya dilihat dari uang sebetulnya. Jadi apalagi untuk anak-anak muda gitu ya, atau apa namanya orang tua yang kepengen supaya anaknya kelak hebat atau apa itu. Jadi kan makin sekolah makin bagus, makin 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 bagus gitu ya. Dan semua itu perlu uang. Makin lama makin uang gitu. Terutama di Indonesia. Indonesia ini salah satu negara yang kurang berkembang ya. Walaupun kita makmur tetapi kita kurang berkembang. Secara jadi kita bisa bayangkan gitu ya. 30 tahun yang lalu Indonesia ini 8 kali lebih kaya daripada China 30 tahun yang lalu. Hari ini China itu mungkin eh, wah kalau 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 total kerajaannya negaranya sudah berpuluh-puluh kali lipat ya. Tetapi untuk em, ya jadi sudah jauh sekali melampaui Indonesia hanya dalam 30 tahun gitu ya. Nah, kita eh, pemimpinnya gitu-gitu aja gitu ya. Sementara pemimpin-pemimpin di berbagai negara jangan ikut Trump ya, sebab Trump itu agak aneh itu. Tapi selain Trump, pemimpin-pemimpin di banyak negara itu bagus-bagus ya, seperti Singapura dan lain-lain. Em, korupsi Indonesia bisa dikatakan makin lama makin terang-terangan gitu ya, makin terang-terangan. Kalau Terang-terangan di seperti itu. negara lain, ya, jadi apa namanya pajak makin diperketat gitu ya, tapi uangnya lari kemana pajak itu kita tidak jelas. Kemungkinan Betul. besar ke para pejabat gitu kan ya, yang sekarang dengan terang-terangan berani punya apa namanya rumah kaya apa segala macam dia taruh namanya di depan rumah-rumah itu. Nah, jadi em, ketika seseorang pemimpin itu sangat terpaku kepada duniawi, maka eh, yang susah, yang seneng itu dia dan keluarganya gitu ya, dan teman-temannya. Tapi rakyat itu akan sangat susah sekali. Sengsara sekali Itu pastinya. ya akan susah sekali. Nah, kalau tadi pertanyaannya Fendi itu adalah apa yang nilai-nilai apa yang sangat penting ya, masih sangat relevan, itu akan relevan terus. Yaitu pertama itu adalah integritas tanpa dapat ditawar gitu ya. Artinya kita melakukan perbuatan baik walaupun tidak ada yang akan memuji-muji kita, walaupun tidak ada yang melihat kita, itu kita tetap perlu melakukan hal yang benar gitu ya.
Kalau kita tidak ada yang kita kejar, kalau duniawi itu tidak terlalu, jadi ada dua hal yang sangat mengganggu kita gitu. Yang pertama itu adalah kekayaan, yang kedua adalah popularitas gitu. Dipuji-puji itu adalah dua hal yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau seseorang sudah kena dua ini, maka eh, agak sulit, agak sulit. Nah, jadi pemimpin yang pertama itu harus punya integritas, yaitu tidak tidak peduli apakah dia nanti akan rugi, apakah dia nanti akan tidak populer, tapi dia tetap berani melakukan perbuatan baik. Itu dia tidak akan rugi ya, dan keluarganya juga akan berbahagia. Misalnya Meta gitu ya, baik gitu saat ini. Nanti taunya, untungnya itu ketika anak-anak muda besar. Jadi mereka akan bilang, wah kamu anaknya Ibu Meta ya, apa segala macam gitu ya. Jadi sebaliknya, teman-temanmu yang masih muda hari ini, yang mengikuti godaan-godaan duniawi itu ya, dan cepat sekali menjual menjual diri, menjual apa gitu ya, menjual segala macam. Itu anak-anaknya nanti akan malu dan seterusnya gitu ya. Dan hidup ini tidak lama. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga integritas. Yang kedua menurut saya adalah murah hati ya. Murah hati, sangat dermawan. Apa namanya? Rendah hati juga. Jadi kita terus merasa bahwa kita tidak cukup pandai ya, dan kita tidak cukup hebat. Jadi kita selalu mau belajar dari orang lain, kita selalu tidak menonjolkan diri ya. Jadi rendah hati itu sangat penting. Dan yang ketiga, menurut saya prinsip yang sangat penting itu adalah eh, berusaha membina diri kita sehingga kita sayang gitu ya pada orang lain, walaupun mereka itu mungkin bukan keluarga, bukan pacar, bukan kita nggak kenal gitu ya. Mhm. Jadi ketika nanti kita sudah kaya, kita berusaha untuk membantu ya. Kalau kita eh, walaupun kita tidak terlalu kaya, kita masih bisa bantu mereka yang lebih susah dari kita. Nilai-nilai ini tidak akan berakhir. Nilai-nilai ini akan abadi. Apapun yang terjadi di dunia ini, pasti ya. Jadi mereka yang tergoda sebentar gitu ya dengan kekayaan dan popularitas itu hampir pasti akan menyesal ya. Berapa banyak bintang-bintang film yang entah apa yang terjadi dalam hidup mereka waktu muda, dan mereka melakukan berbagai perbuatan yang mereka sesali ketika mereka sudah ada umur gitu ya, dan mereka berusaha untuk menebus dosa ya. Ya masih untung lah ya karena mereka mau dan sadar waktu itu. Yaitu itu kira-kira, pokoknya kalau punya prinsip ya jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Paling kita lapar sebentar. Setuju. Oke, berarti value yang penting itu kalau yang saya tangkap ada tiga tadi. Yang pertama integritas, kedua tadi eh, apa namanya Rendah rendah hati. hati ya. Yang ketiga kemudian itu adalah membina diri sendiri, punya meta, punya karuna, mudita, UPK, sehingga kita punya empati terhadap diri sendiri dan juga orang lain, orang-orang Dulu. di sekitar Tuh. kita. Jadi ketika Iya, menjadi bagus. pemimpin, kita punya wewenang ya untuk mensejahterakan masyarakat, kita akan Aduh, menggunakan bagus. kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya, Iya. kalau ingat ini ya Pak ya, saya aduh seperti ditarik kembali di masa sekarang melihat kondisi negeri ini yang sedih sekali kalau mau diceritakan itu. Karena saya sampai Iya. mikir, apakah terlahir jadi warga negara Indonesia ini, apakah suatu karma baik atau karma buruk gitu. Karena Iya, sekarang ini betul, luar betul. biasa sekali. Korupsi, kolusi, nepotismenya terang-terangan. Bahkan pendidikan kita sekarang dikorbankan untuk suatu Wah, program parah. yang sebenarnya tidak banyak manfaatnya, bahkan nihil. Betul, betul, betul. Aduh, keserakahannya bukan main Luar gitu. biasa. Itu Luar uangnya biasa. siapa itu yang dipakai untuk itu? Iya, Uangnya uang kita, pajak. Iya. uangnya kita. Aduh, sedih sekali. Dan, oh ya, terkait integritas tadi, Pak.
eh, gimana ya tadi mau bilangnya, asalkan kita punya integritas, kita berani untuk melakukan yang benar, tidak terpengaruh oleh orang-orang sekitar kita yang tidak setuju, yang punya pandangan yang berbeda, yang pengennya itu merusak dan merugikan banyak orang. Nah, tapi di satu sisi, di sekarang aja deh, itu beberapa waktu yang lalu itu ada kasus salah satu aktivis yang disiram pakai air keras matanya, dan beritanya saat ini beliau sudah buta matanya, aduh kasihan sekali. Oh my God. Padahal beliau itu sedang memperjuangkan keadilan untuk masyarakat. Namun integritas beliau itu malah di, dianggap mengancam untuk orang-orang yang tidak setuju. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda ya Pak ya, di era sekarang yang dimana eh, menyuarakan kebenaran, menyuarakan apa ya, hal-hal yang benar, menegakkan keadilan itu dianggap sebagai ancaman, dan integritas kita mengancam nyawa kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana biar kita tetap teguh gitu Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, kita akan mesti ngelihat kemampuan kita, ya. Em, Meta nggak tahu apakah kenal dengan kisah Mahabharata gitu ya, Mahabharata. Sempat Jadi nonton di TV. Mahabharata itu nonton ya, oke. Mahabharata itu ada 100 Kurawa, gitu, melawan 5 Pandawa. Betul. Terus kemudian 100 Kurawa itu dipimpin oleh seorang raja kan ya, Duryudana itu. Nah, Duryudana itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Bhisma. Bhisma itu saking hebatnya Bhisma, dia bisa menentukan kapan dia mati gitu ya. Tidak ada satupun senjata yang bisa tembus Membunuh dia. kepadanya dia, kecuali kalau itu ditembakkan oleh seorang wanita. Dorna. Dorna itu begitu luar biasa, sehingga begitu dia mengeluarkan panahnya, bahkan Arjuna pun tidak sempat untuk manah gitu ya. Begitu Arjuna mau manah, sudah patah gitu ya, karena dipanah sama Dorna dari jauh gitu. Jadi Dorna itu luar biasa sekali. Ketika dia meninggal itu harus ditipu baru 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 bisa meninggal. Kemudian dia juga dibantu oleh Salya ya, yang bisa mengeluarkan raksasa-raksasa dari tangannya gitu. Dan kalau raksasa dipukul dia jadi 2 gitu. Kalau 2 dipukul jadi 4 gitu. Jadi sangat sulit ditandingin. Kemudian yang mungkin paling perkasa di antara mereka adalah Karna sendiri. Karna itu Sebenarnya hebat masih sekali ya. saudara kan, Karna itu masih hebat sekali. saudara sama Iya, iya. Pandawa. Ya, betul, betul. Jadi karena itu hebat sekali. Nah, satu lagi, dia dilindungi oleh Sengkuni. Ya, Sengkuni itu Dia orang yang sangat culas licik ya. sekali. Tetapi, ya, nah Sengkuni itu dilindungi oleh arwah ayahnya ya di sorga. Jadi ketika ayahnya meninggal karena kelaparan, ayahnya minta pada Sengkuni. Jadi mereka punya 100 saudara. Terus kemudian ayahnya bilang, ayo kita mau dihukum mati nih oleh raja. Dengan raja hanya memberikan 1 butir nasi kepada kita. Marilah kita mengumpulkan semua nasi itu dan kita berikan pada salah satu orang di antara kita. Sehingga yang 99 mati tapi yang 1 ini hidup gitu ya, untuk membalaskan dendam kita. Jadi semua saudara dengan ayahnya itu mengumpulkan nasi dan mereka berikan kepada Sengkuni. Jadi setiap hari Sengkuni makan 100 butir nasi. Sementara ayah dan kakak-kakaknya itu tidak ada yang makan. Akhirnya mereka meninggal kelaparan. Sengkuni hidup. Ayahnya bilang, eh, ketika nanti saya dikremasi, ambillah tulang dari jari tengah saya, ya, buatlah menjadi dadu. Ya. Nah, dadu itulah apapun yang kamu inginkan. Ketika kamu menggelindingkan dadu itu, sebutkan apa yang kamu inginkan dan itu akan terjadi. Karena itulah ketika Sengkuni kelak apa namanya main dadu bersama Yudhistira, dia selalu bilang aku menang. Dia ngomong dulu, ya, aku menang. Nah,
barulah dadu itu akan tapi kalau dia kepengen kalah, dia tinggal bilang aku kalah, maka dadu itu akan mengalahkan dia, ya buat dia kalah. Jadi hebat sekali Duryodhana. Ketika dia melawan Pandawa, Pandawa tidak bisa melawan dia. Pandawa hanya bisa melawan dia ketika mereka itu diasingkan selama 12 tahun ya di hutan ya. Pada saat 12 tahun, Pandawa itu bukan klesetan gitu ya, bukan nyanyi-nyanyi ke karaoke, bukan. Mereka berjuang habis-habisan. Arjuna mati-matian belajar ilmu baru, dapat senjata baru, Bima juga mati-matian belajar baru, Nakula Sadewa juga gitu ya, belajar ilmu baru, Yudhistira juga belajar ilmu baru. Setelah 12 tahun, sementara Pandawa belajar, Kurawa enak-enak nyaman-nyaman di istana gitu ya. Setelah 12 tahun, barulah Pandawa bisa menandingi Kurawa dengan para pelindungnya yang super super hebat itu. Kalau tidak ada 12 tahun itu tidak bisa Pandawa menang. Jadi kalau kita sekarang orang biasa gitu ya, terus kemudian kita karena satu dan lain hal apa namanya ada orang-orang di sekitar kita yang memusuhi kita, menindas kita, mencurangi kita apa segala macam. Mungkin kita jangan emosi gitu ya. Kita mesti berpikir bagaimana kita mesti mengembangkan diri kita sehingga kita bisa menandingi dia. Balaputra Dewa tidak kembali ke Jawa untuk merebut dari Rakai Pikatan. Walaupun dia sudah menjadi sangat kaya, sangat hebat, melampaui Sanjaya sebesar-besarnya gitu ya. Jauh sekali waktu itu, tapi dia tidak kembali. Tidak worth it gitu ya untuk untuk kembali kemudian ngerebut. Toh Rakai Pikatan juga memelihara kakaknya, kakak kandungnya Iya. Pramodawardhani dengan baik. Ya udahlah, dia bilang. Kita hidup yang damai-damai aja gitu. Oke, luar biasa sekali. Aduh, seru banget ini. Kalau bisa ada part 2 ya. Oke, mumpung masih ada waktu karena kita limitnya sampai jam 9 ya Pak ya. Jadi kita maksimalkan saja. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung diketikkan atau langsung ngobrol sama kita di sini juga boleh banget ya. Oke, sekarang ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, dalam sebuah kepemimpinan, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melanjutkan regenerasi agar organisasi atau eh, komunitas tertentu tetap sehat dan berkelanjutan? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi em, hmm, pemimpin yang jadi yang menghalangi kita untuk menjadi pemimpin yang baik itu seringkali adalah diri kita sendiri, ketakutan kita, ya, keinginan kita untuk tetap populer, keinginan kita untuk tetap dihormati, segala macam. Nah, Balaputra Dewa, ketika dia masih kuat, dia mundur, dia menjadi meditator. Asoka, Asoka itu mungkin adalah raja India yang paling dahsyat ya. Raja Raja India yang paling dahsyat di sejarah India. Kecuali mungkin tandingannya adalah kakeknya, kakeknya. Tapi Asoka masih lebih besar dari kakeknya. Anyway, Asoka ketika dia mencapai usia tentu dia mundur gitu ya. Dan dia memberikan seluruh hartanya untuk rakyat ya. Sehingga kekayaannya itu pada waktu dia meninggal tinggal satu buah kesemek gitu yang ada di tangannya dia. Dia meninggal dengan satu buah kesemek. Kemudian dia meninggal. Nah, kalau keluarganya kan tetap kaya raya saja. Jadi beberapa pemimpin begitu mereka melihat bahwa anaknya sudah dewasa, maka mereka melepas, mereka berikan kepada anaknya. Mereka membarengi anak itu, gitu ya, membarengi mungkin sebagai penasehat atau apa seperti Lee Kuan Yew dulu, ya, menyerahkan kepada Lee Hsien Loong, sementara dia menjadi senior minister, gitu.
Lee Hsien Loong tetap hormat kepada ayahnya, dia tidak bisa menandingi ayah yang begitu bagus. Namun ketika Lee Kuan Yew meninggal, Lee Hsien Loong sudah cukup dahsyat untuk memimpin Singapura. Jadi kapan sebaiknya? Bukan ketika pemimpin itu menjadi lemah, bukan. Tetapi ketika dia melihat bahwa penggantinya itu sudah cukup matang, gitu ya, sudah cukup kuat. Nah itu dia bisa minta untuk digantikan. Karena ada transisi ketika orang itu menjadi pemimpin sampai kemudian dia menjadi pemimpin yang dahsyat itu tidak bisa langsung, gitu. Jadi perlu waktu untuk mengembangkan seorang pemimpin dari seorang pemimpin dia biasa menjadi luar biasa. Nah itu ayahnya atau omnya gitu ya, itu sebaiknya memberikan kesempatan kepada pengganti ini untuk transisi. Tapi itu hanya terjadi kalau situasi negara atau situasi perusahaan itu nyaman, aman gitu ya. Kalau perusahaannya lagi apa namanya lagi dalam ancaman apa segala macam ya mungkin perlu nunggu gitu ya. Karena anak-anak muda yang gantiin itu mungkin ilmunya, mungkin sekolahnya lebih tinggi dari ayahnya. Mungkin badannya lebih tinggi dari ayahnya. Mungkin wajahnya lebih cakep daripada ayahnya. Tapi hampir tidak ada yang dapat menggantikan wisdom. Tidak ada yang dapat menggantikan pengalaman dan kebijaksanaan dari pengalaman. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman itu bisa merasakan ancaman sebelum ancaman itu tiba di pintu. Namun anak-anak muda itu nunggu sampai pintu didobrak baru mereka tahu bahwa ada ancaman gitu. Jadi kalau ayah bisa nemenin anaknya cukup lama gitu ya, baru dia meninggal tuh bagus banget. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, berarti ketika maksudnya organisasi tersebut atau komunitas tersebut, kalau ini kita dalam konteks kerajaan ya, ataupun kerajaan atau organisasi, komunitas, perusahaan ya, di mana butuh pemimpin Iya, dan regenerasi, kayaknya kita eh, bisa siapin dari jauh-jauh hari kali ya gitu maksudnya Pak. Disiapin betul. Nah, dulu, diajarin. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan tuh ada ownernya, dia ini terjadi di perusahaan tempat saya bekerja kebetulan. Jadi ada owner yang punya anak gitu, dia selalu bawa anaknya ini yang kayaknya umurnya baru 17 tahun ya, baru kuliah kayaknya, baru kuliah atau baru tamat SMA. Dibawa ke kantor. Jadi setiap ada meeting itu dia ada turut hadir, menyaksikan, mungkin dari situ kali ya maksudnya dipersiapin belajar strateginya gimana dalam menjalankan perusahaan, organisasi biar untuk mempersiapkan regenerasi selanjutnya apabila si apa namanya si calon pemimpin baru ini sudah matang gitu ya Pak ya. betul. Beberapa perusahaan yang sangat besar Hmm. bahkan menunjuk beberapa calon pengganti, bukan satu. Oh iya, Beberapa ada calon kandidat pengganti, gitu ya Pak. ya. Nah itu tiga-tiga itu nanti dikasih tugas gitu ya, dikasih Hmm. tugas siapa yang mungkin tugasnya itu harus diselesaikan dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Hmm. Nanti yang ternyata menunjukkan wisdom, menunjukkan emosi yang stabil gitu ya. Itu yang nanti akhirnya dipilih gitu. Ya, masuk akal. Ya, banyak cara dan sangat bagus ya apabila orang tua mengajak orang luar gitu ya. Sehingga orang luar Hmm. itu bisa share pendapatnya dia gitu. Sebab kadang-kadang orang tua pun punya anak yang lebih disayang gitu daripada yang lain gitu ya. Iya, Dan kadang-kadang kadang-kadang setuju. ya, dan kadang-kadang penilaian orang tua itu bisa keliru gitu ya. Bisa Hmm. keliru. Sering keliru malah. Maka dari itu perlu profesionalitas dan juga masukan dari nasihat-nasihat dari luar biar penilaiannya itu tidak subjektif ya, Pak. Iya, betul. Apalagi kalau waktu orang tuanya berjuang gitu ya. Mm-mm. Anak itu sudah ikut sama dia. Wah, kenang-kenangan itu kan tidak terlupakan.
Iya, betul sekali. Nah, karena kenangan yang tidak terlupakan itu bisa membuat orang lebih senang kepada anak tertentu. Mm-mm. Jadi apa ya, turut mempengaruhi proses pemilihan juga kali ya. Judgment-nya, betul. Iya, Mm-mm, judgment. betul. Oke, menarik sekali yang ini. Oke, next ada pertanyaan lagi nih. Mana ya? Udah tadi. Nah ini dia. Seringkali kepemimpinan itu dikaitin sama kekuasaan. Nah, dalam ajaran Buddha, gimana seharusnya kita memandang kekuasaan agar tidak menjadi sumber keserakahan atau penderitaan? Nah, ini agak sulit nih sebenarnya, apalagi kita umat awam ya, yang masih memiliki loba dosa moha, nggak usah jadi presiden, jadi apa namanya, Pak RT atau pemimpin di suatu wilayah kecil aja, kadang keserakahan itu bisa muncul, kemelekatan itu bisa muncul. Nah, gimana caranya kita memandang jabatan atau kekuasaan ini agar tidak menjadi keserakahan atau penderitaan ke depannya, bagi diri sendiri maupun orang banyak. Iya. Begitu, Pak. Eh, apa namanya? Pemimpin itu justru dipanggil pemimpin karena dia punya kekuasaan, gitu ya. Kalau Mhm. pemimpin tidak punya kekuasaan, maka dia tidak bisa jadi pemimpin. Betul. Karena itulah maka apa namanya beberapa pemimpin itu mungkin punya jabatan, tetapi dia begitu buruk karakternya segala macam, sehingga akhirnya anak buahnya itu hanya ikut dia di depannya dia aja gitu ya, di depannya dia. Jadi dia tidak apa namanya dia tidak punya kekuasaan yang sesungguhnya gitu. Namun sebaliknya ada orang-orang yang walaupun tidak punya eh, tidak ditunjuk sebagai pejabat tertentu, tetapi dia bisa memimpin, dia bisa menguasai timnya segala macam gitu ya. Jadi ada beberapa ciri dari pemimpin yang bisa memimpin dan yang akhirnya mempunyai power gitu ya untuk memimpin. Yang pertama itu hampir selalu itu adalah memiliki tujuan yang sangat jelas. Hmm. Jadi pemimpin yang tidak punya tujuan itu biasanya aduh morat-marit gitu ya. Terus yang kedua dia punya dukungan gitu ya. Dia punya dukungan. Jadi kalau seorang pemimpin tidak punya dukungan sama sekali, maka orang-orang juga takut mau mensupport dia gitu ya. Jadi kalau dia karena dia baik, karena dia rendah hati, karena dia suka ngasih hadiah, karena dia suka mengakui orang-orang yang lain dan seterusnya, maka dia apa namanya dia punya kekuasaan itu. Kemudian mungkin satu-satunya senjata yang paling powerful bagi seorang pemimpin, yang paling penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin, itu adalah mulutnya. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul tahu ya, ngomong, ngomong apa ya, caranya kayak apa, di dalam situasi seperti apa. Itu memang mereka harus belajar. Jadi kalau seseorang yang ayahnya sangat kaya, kemudian ayahnya eh, dia langsung angkat dia gantiin ayahnya jadi pemimpin gitu ya. Mungkin orang-orang kaget gitu ya, karena ayahnya itu sangat berwibawa, tapi anaknya ini ngomong sembarangan gitu ya. Kayak Trump itulah ngomong sembarangan. Jadi apa namanya? Jadi orang-orang di sekitar-sekitar ya, karena mereka mengandalkan hidupnya dari dia ya, manggut-manggut gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam hati mereka merasa orang gimana sih orang cocok gak ya kayak gitu. Jadi em, Jadi, kapan seorang memiliki kekuasaan yang dahsyat, walaupun dia tidak punya jabatan yang gimana gitu. Yang pertama itu memang dia punya goal yang sangat
jelas gitu, dan semua Mm-mm. orang tahu gitu. Yang kedua, dia punya dukungan paling tidak ya, dia harus punya dukungan, dia harus punya teman, dia harus jadi jaringan yang dimiliki oleh siapa, Balaputra Dewa itu contoh bagus. Dan yang ketiga, memang dia harus bisa mempengaruhi orang lain ya dengan caranya dia ngomong gitu. Dia harus punya itu. Dan yang keempat, dia harus punya ilmu ya. Jarang saya melihat pemimpin yang sukses ya, tapi kosong gitu ya otaknya, itu jarang saya melihat. Aduh, betul banget. Lagi sampai nggak bisa berkata-kata. Aduh, oke. Terima kasih. Berarti yang, kalau yang saya tangkap, yang layak ya, yang betul-betul layak menjadi pemimpin, ataupun kalau nggak jadi pemimpin, jadi orang di masyarakat yang punya goals yang jelas, bertutur kata yang baik, dan tadi satu lagi apa ya Pak? Sorry, agak keskip. Em, Pertama apa, goal yang jelas selalu apa yang kamu barusan katakan? Tadi ini, tadi kan bertutur kata yang baik, maksudnya itu Ya, ngomongnya nggak betul. ngasal-ngasalan, Iya, iya. Sama ini, dukungan dari ada teman-teman yang iya, mau dukungan dari mendukung teman. dia. Iya. Dan Dan yang teman-temannya keempat, ini dia punya punya isi. punya, maksudnya memiliki wawasan ya. Jadi Iya, diingat betul. lagi yang pertama itu punya goals yang jelas, jadi kita ambil pelajaran saja ya, teman-teman, Bapak Ibu Romaranani, baik yang di Zoom maupun di YouTube, ketika akan memilih pemimpin, dilihat goals-nya, visi misinya, apakah masuk akal, apakah Iya, jelas, apakah transparan, apakah iya, eh, bermanfaat dan bagi kesejahteraan kita sebagai masyarakat, bukan justru merugikan kita. Kemudian iya. pilihlah yang memiliki tutur kata yang baik, tidak asal-asalan bicara. Hmm. Ketika punya kesempatan untuk memegang mikrofon itu hanya kata-kata yang bermanfaat, eh, optimisme, bukan curahan-curahan hati yang sebenarnya tidak perlu diceritakan ke masyarakat sebenarnya. Iya, iya. Kemudian Setuju. betul sekali, itu saya setuju banget. Aduh, akhir-akhir ini saya sampai, aduh, udahlah skip, saya nggak mau lihat lagi. Kemudian yang ketiga ada dukungan dari teman-teman. Dan tentunya ya Pak ya, ini teman-temannya harus yang waras, yang punya pandangan yang bijak juga, biar nggak ngarahin yang salah juga ya. Kemudian yang terakhir adalah punya wawasan, punya isi. Kepalanya ini nggak kosong, jadi dia nggak asal-asalan bicara, tidak asal-asalan bikin wewenang. Oke, keren sekali. Jujur ini seru banget, ini seru banget. Dan ini kita ada last question sebelum kita menutup diskusi kita pada malam hari ini, yaitu saya mau tanya kepada Pak Steve, menurut Pak Steve, untuk pemerintahan kita saat ini, apa yang patut dikritik berdasarkan tadi kisah-kisah yang sudah Pak Steve ceritakan tadi, role model kita, ada ada Raja Balaputra Dewa. Apa yang bisa kita contoh dari beliau untuk pemimpin kita saat ini, Pak? Silakan. Hmm, Kalau saya dengar dari pidatonya Pak Prabowo, itu kayaknya beliau itu memikirkan tentang rakyat ya. Kayaknya memikirkan tentang rakyat. Jadi pada waktu sebelum jadi presiden, dia bilang rakyat harus sehat gratis, obatnya itu harus gratis, rumah sakit harus gratis, sekolahnya harus gratis, gitu ya. Makan siang gratis, gitu ya. Mm-mm. Banyak sekali yang gratis sehingga yang mendengarkan tuh berurai apa namanya, berurai air Tergiur mata, gitu. gitu. Cik, luar Terharu. biasa, Aduh, ya. dermawan Terus, sekali. nah, em, jadi harapan itu sangat besar gitu ya. Harapan sangat besar bahwa dengan kekuatan beliau, keluarga beliau, background beliau, ya, ipar-ipar beliau, segala macam yang kekayaannya tidak terukur itu memang apa yang beliau inginkan akan terjadi.
Em, jadi itu yang diinginkan. Tapi ya ini menurut saya tidak begitu jelas sebetulnya apa yang ingin beliau capai gitu ya, yang ingin beliau capai. Jadi lebih banyak eh, mungkin sangat besar keinginan untuk dikenal gitu ya sebagai pemimpin yang baik gitu. Karena pemimpin sebelumnya Pak Jokowi itu pencapaiannya luar biasa banyak. Walaupun banyak musuh, tapi Pak Jokowi itu sangat terinspirasi oleh China ya, oleh Xi Jinping. Dalam 30 tahun China itu mengangkat 800 juta orang lebih yang miskin itu menjadi kelas menengah gitu ya. Itu luar biasa sekali. Luar biasanya. Nggak ada di dalam sejarah dunia negara yang begitu dahsyat tuh nggak ada. Jadi Pak Jokowi itu cukup sangat terkesan dan dia menggunakan itu untuk membangun berbagai apa namanya berbagai fasilitasnya. Nah, menandingi Pak Jokowi nggak gampang. Ya. Nah, kebetulan harapan kita besar kepada Pak Pak Prabowo. Namun mungkin salah satu yang beda itu adalah Pak Prabowo dari kecil memang sudah nyaman hidupnya, ya. Jadi kalau beliau Xi Jinping itu kan miskin sekali pada waktu hidup, sampai pernah tinggal di goa gitu ya. Jadi bukan bukan kamar tapi di goa gitu, saking dan kedinginan luar biasa. Pak Jokowi ini kan juga bukan orang kaya gitu ya waktu kecil. Nah, jadi em, kalau Pak Prabowo itu dari kecil memang sudah ada di keluarga yang elit ya, sehingga pendidikannya juga bagus apa segala macam. Yang mungkin belum beliau alami itu adalah apa namanya susahnya jadi orang kecil, ya susahnya. Jadi walaupun beliau kepingin membantu, tetapi mungkin beliau tidak tahu caranya kayak apa, dan beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin memberitahukan kepada beliau bahwa program beliau sangat bermanfaat gitu ya. Jadi mungkin beliau perlu orang-orang lain di sekelilingnya beliau yang sungguh-sungguh mau keliling, ngecek sesungguhnya ya apa yang dikatakan oleh banyak orang dan kemudian melaporkan kepada beliau apa yang sesungguhnya terjadi, perasaan para penduduk, kekhawatiran penduduk, ketakutan para penduduk, ya apa yang diinginkan penduduk, macam-macam. Di eh, Arab ada tokoh seperti itu, Harun al-Rashid. Dia keliling menyamar gitu ya kemana-mana gitu. Di sejarah Islam itu eh, saya lupa namanya, Imam Ali siapa? Itu juga ya dia juga berkeliling gitu. Di China itu apa namanya Tang Taichung ya. Itu pendiri dari dinasti Tang itu yang hebat itu juga ya itu juga berkeliling menyamar jadi penduduk dan dia mendengarkan sungguh-sungguh apakah yang dia lakukan keputusan-keputusan yang dia buat itu betul-betul di apa namanya menyejahterakan atau menyengsarakan rakyatnya. Jadi Pak Prabowo mungkin perlu menyamar dan jalan-jalan. Pak Gibran sudah sih, Pak Gibran sudah, tapi sambil jalan-jalan diiringi oleh tentara-tentara itu kayaknya bukan menyamar deh. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Steve ya untuk masukannya untuk pemimpin kita pada era ini ya. Memang saya setuju sekali butuh orang yang kritis dan terus terang apa adanya menyampaikan realitas yang terjadi di masyarakat pada saat ini dengan tidak menutup-nutupi, tidak memperindah agar pemimpin kita pada saat ini lebih terbuka dan tentunya ketika sudah mendengar beliau memiliki hati yang apa ya hati yang luas untuk menerima dan juga untuk melanjutkan perannya, melanjutkan apa namanya jabatannya, melanjutkan wewenangnya dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat Indonesia bisa semakin sejahtera. Oke, Betul. terima kasih banyak Pak Steve untuk diskusi kita pada malam hari ini luar biasa sekali, seru banget. Terima kasih. Walaupun ini ramai sekali ya di Zoom ada 1, 2, 30 orang luar biasa tepuk tangan semuanya. Ada Oh Pak iya, Bintoro,
ada Bu Yeni, ada eh, Saudara Jumani dari Banyuwangi. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan teman-teman di YouTube juga terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Steve Sujatmiko. Silakan untuk menyampaikan closing statement. Oh, oh, oke. Teman-teman, kalau kita ini kan kita sangat bersyukur ya, kita lahir sebagai manusia. Itu kita jangan sampai lupa ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita hidupnya pendek, umurnya setengah sampai tua dan seterusnya. Kita sudah lahir sebagai manusia. Ini betul-betul berkat yang tak terkira, yang betul-betul tidak terkira. Guru kita itu bukan ngomong sembarangan ya. Ketika beliau mengatakan bahwa lahir sebagai manusia itu tidak gampang gitu ya. Jadi jangan terlalu pusing ya tentang apa namanya tentang kesulitan sehari-hari. Kita dilahirkan sebagai apapun kita akan kesulitan. Tapi ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kesulitan kita itu sebetulnya yang paling enteng gitu ya. Apalagi kalau kita ramah, kita baik, kita punya teman, kita punya keluarga, maka kesulitan kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Dan siapapun orang-orang yang kita lihat ya, yang kayaknya tidak punya kesulitan luar biasa apa segala macam, kita betul-betul tidak tahu hidup mereka seperti apa ya. Tapi pasti yang dikatakan oleh guru kita itu betul ya, yaitu bahwa mereka juga pasti akan menderita. Begitu kita lahir, kita akan mulai menderita. Ya, penderitaan itu muncul macam-macam. Sebetulnya bukan menderita sih, tapi kita tidak akan puas. Apapun yang terjadi, kita akan menemukan berbagai hal yang tidak memuaskan. Jadi karena itu jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Jangan biarkan pusing masalah mengenai harta apa segala macam duniawi, tidak populer dan lain-lain gitu ya. Jangan buang waktu seperti itu. Gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar, teman-teman ya, untuk menikmati karya-karya besar yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang luar biasa di luar sana, yang menjadi warisan, yang menjadi legacy, yang menjadi buku, ya, baca dan teteskan air mata gitu ya. Kalau Anda membaca puisi yang begitu indah, kalau Anda tertawalah atau menangislah kalau Anda baca novel yang begitu menyentuh ya. Jadi apa namanya? Gunakan hal-hal yang begitu dahsyat ya untuk membuat diri kita bahkan lebih indah lagi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve, luar biasa sekali. Saya sangat tersentuh. Terima kasih sudah mengingatkan saya, kita semua untuk kembali bersyukur, merenungi bahwa kelahiran sebagai manusia ini adalah berkah yang luar biasa sekali, terlepas dari Betul. kesulitan kita, apapun kesulitan kita. Dan Yes. mau jadi apapun kita sebagai manusia ini pasti ada kesulitannya, dan itu Iya. akan berlalu. Oke, selanjutnya marilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, dan pelimpahan jasa akan dipimpin oleh Pak Fif. Boleh bantu kita untuk memimpin Patidana? Oke. Oke, terima kasih. Patidana akan dipimpin oleh Patidana. Parita pelimpahan jasa. Punya Sidani Katasa. Yananya ni kata ni me tesanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia guna fantaca maihamata pita dayo ditame ca pia ditava ane majata verino Sata titanti lokasimin te puma catu yonika panceka catu vokara samsaranta bava bave nyatam ye patidana me anumo dantu te sayam ye cimam napaja nanti deva tesam nivedayum Maya dinyana punyana nam anumodana hetuna sabe sata sada hontu afera sukaji vino kema padanca papontu tesasa
Sijatam Supa. Terima kasih Pak Steve atas pimpinan patidananya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan nama para Tuhan. Arahang sama sambuto bhagawa buddhang bhagawantang apiwadeni swakato bhagawata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namassami. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, berikut ada beberapa pengumuman dari rekan-rekan kami. Ramah-ramah nih, Bapak Ibu teman-teman sedama, apabila ingin mensupport kita, DSO dapat berdonasi atau berdana di Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya. Dan saksikan juga DSO Season 7 episode 25 pada tanggal 13 April hari Senin seperti biasa di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita juga ada chanting setiap pagi sore yang dipimpin oleh Ibu Teja Punya Mahatera. Kita juga ada function rutin setiap akhir bulan bersama Ibu Teja Punya Mahatera. Dapatkan koleksi batik Kinara-Kinari yang indah sekali, bisa langsung DM ke Instagram batik_kinara_kinari. Untuk informasi lebih lanjut dan up-to-date, boleh mengunjungi di laman website kami di www.kalenanita.info. Baik, terima kasih semuanya, Romo Ramani, teman-teman sedama, dan juga narasumber kita yang luar biasa, Pak Steve Sujatmiko, untuk, wah ini luar biasa sekali, tolong ya tim, kita agendakan part 2-nya, karena ini Terima seru kasih, sekali, Neta. banyak sekali yang bisa kita dapat dari sini. Penting sekali ya kita untuk melihat sejarah, banyak sekali kita pelajari, dan juga untuk bekal kita di masa depan juga. Demikianlah DSO kita pada malam hari ini dengan tema Pemimpin Besar dalam Sejarah Buddhis Indonesia oleh Dr. Steve Sujatmiko. Terima kasih teman-teman sedama dukungannya yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Saya Metatama Ganda Puspita undur diri. Sati Hotu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Selamat malam.